Okay, we start now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning, sir. How are you this morning? Hello. Yes, sir. Fine and thank you, sir. Okay. Let's start now. Jadi hari ini kita mulai pembelajaran kita di distance learning. Di hari pertama sinkronus. Jadi di distance learning kita ada yang namanya sinkronus dan asinkronus ya. Jadi sinkronus itu semacam online, belajar daring dalam jaringan, and then asynchronous here means pembelajaran di luar jaringan. Ya, jadi nanti di asinkronus itu kalian mengerjakan tugas-tugas di bawah pantauan dari tutor. Ya, oke. Ini kelompok 2 ya. Di kelompok 2 ini saya mendapatkan jadwal untuk memfasilitasi pembelajaran agenda 1 di kelompok 2 angkatan 8. Ya. Baik. Izin share. Gimana, bisa dilihat? Bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke. Baik. Sebelum kita masuk ke materi, saya cerita sedikit tentang agenda pembelajaran kita. Jadi untuk sinkronus yang pertama ini, hari ini, sinkronus yang pertama di agenda 1, pembelajaran kita yang pertama kita perkenalan singkat, kemudian nanti kita lanjutkan dengan pengalaman kalian. Mungkin langsung saja nanti pengalaman kalian belajar MOOC. Sudah belajar MOOC ya? Sudah ya? Oke, sudah belum MOOC-nya? Ya, ternyata di kelompok 2 ini rata-rata pendiam ya. Oke, kemudian setelah itu paparan singkat tentang agenda 1, dan selanjutnya adalah penjelasan tentang tugas-tugas asinkronus kalian selama 3 hari ke depan. Ya, itu agenda pembelajaran kita hari ini. Ya. Materi kita untuk sinkronus yang pertama ini kita hanya 2 jam pelatihan atau 2 JP. Kalau based on the schedule, kita mulai itu jam 8 o'clock, kemudian sampai dengan 9:30. Ya. Jadi kalau di schedule kita mulainya jam 8 sampai dengan jam 9:30. Cuma tadi biasa ya, karena something trouble, ada sedikit trouble tadi, maka kita bisa mulai sekarang. Ya. Baik, agenda pembelajaran kita itu agenda 1, nama agendanya adalah sikap perilaku bela negara. Sikap perilaku bela negara. Nah, saya mendapatkan tugas untuk mengampuh di agenda pertama ini. Sedikit perkenalan dari saya, itu nama saya Alam Syahril, ya. Nama saya Alam Syahril. Kalau kalian kepanjangan menyebutkannya Alam Syahril, ambil saja huruf di depan 1 dan 3 huruf di belakang. Ya. Ya. Jadi panggil saja Coach Aril atau Pak Aril bisa juga. Ya. Oke, jadi itu bukan sok-sokan gaya-gayaan, itu memang nama asli. Ya. Oke. Itu nama saya. Kemudian itu jabatan saya Widyaswara Ahli Media. Widyaswara itu adalah PNS yang diberikan tugas untuk mengajar di pendidikan dan pelatihan PNS dan non PNS. Ya, sehari-hari saya di BKPSDM Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, di BKPSDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kemudian itu ada nomor HP saya dan juga nomor WA. Ya, silakan nanti kalau kalian mau menanyakan tentang tugas-tugas sinkronus, boleh nanti kontak saya di WA, boleh di chat, atau boleh juga di telepon via WA. Ya. Oke, itu nomor HP saya. Kemudian nomor email saya arilsofyan@gmail.com. Itu email saya. Dan medsos saya, media sosial saya itu namanya Alputagani.
Jadi Facebook, Instagram, dan YouTube channelnya. Ya, itu nanti kalian saya minta nanti tugas-tugasnya ada juga memasukkan di media sosial. Jangan lupa nanti kalian begitu masukkan di media sosial, nanti saya jelaskan kembali di tag nama saya supaya saya bisa menilainya nanti. Ya, oke, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Any question? No? Tidak ada? Iya, baik kita lanjutkan. Ya, sekarang giliran kalian untuk perkenalan singkat. Terus sebutkan saja nama lengkapnya siapa, kemudian jabatannya apa, kalian sebagai apa di CPNS ini, formasinya sebagai apa, kemudian unit kerja di mana, dan harapan pada pembelajaran agenda 1. Apa harapan kalian di pembelajaran agenda 1? Jadi ingat ya, singkat saja, satu orang paling lama 1 menit saja, nama lengkap, jabatan, unit kerja, dan harapan pada pembelajaran agenda 1. Oke? Oke. Baik, kita mulai. Silakan dari ini dulu kali ya. Dari nomor terkecil dulu ya. Nomor terkecil di depannya. Silakan nomor 3. Cek. Bapak sudah masuk, Pak, suara saya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alfian Gilang Pratama, biasa dipanggil Gilang. Jabatan saya di sini sebagai pengelola data dan informasi di bidang perbendaharaan. Saya di unit kerja BPKAD Kabupaten Sarawangun. Harapan saya untuk mata pembelajaran agenda pertama ini terkait bela negara, bisa lebih mengetahui bela negara dari sisi ASN. Terima kasih. Oke, thank you Gilang. Ternyata kita tetanggaan ya Gilang ya. Kita dipisahkan oleh Kabupaten Musirawas Utara. Iya. Next, number 6. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Ya. Oliva Pramurosa. Jabatan saya pengolah data dan informasi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Palu. Harapan saya buat agenda 1 ini, semoga saya bisa lebih mengerti dengan perilaku bela negara Pak. Terima kasih. Oke, thank you Aulia. Kita juga ternyata tetanggaan ya. Aulia ya, dari Pali. Kita dipisahkan oleh Kabupaten Musirawas. Iya. Oke, next, number 7. Apakah suara saya kedengaran, Pak? Good. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Bani Sudawi Ginting, biasa dipanggil Bani. Saya di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Sarawangun. Terus jabatan saya sama kayak teman-teman sebelumnya, Pak, pengelola data dan informasi. Harapan saya untuk demikian, Pak. Terima kasih. Oke, thank you Bani. Ternyata Bani satu kantor sama Gilang ya? Kan ya? Iya, satu kantor, satu angkatan, dan satu kelompok juga ya. Thank you Bani. Next, what number now? 12 ya, 12. Silakan 12. Izin, Pak. Yes. Sebelumnya mohon maaf dengan background suaranya yang agak berisik ya, Pak. Satu ruangan agak ramai. Oke, nggak apa-apa. That's okay. Izin, Pak. Nama saya Jibril Islam Mirakian Ibrahim, Pak. Bisa dipanggil Jibril. Jabatan saya di sini calon auditor terampil, Pak. Di unit kerjanya Inspektorat Kota Jambi. Kalau harapan saya di agenda 1 ini semoga sikap dan perilaku bela negara ini bisa saya terapkan di pekerjaan saya, Pak. Oke, good. Thank you, Jibril. Ya, dari Kota Jambi ya, Jibril ya. Iya, terjawab sudah teka-teki kita selama ini. Dari mana malaikat Jibril berasal? Ternyata dari Kota Jambi. Iya, thank you Jibril. Next, number 15. 15. Selamat pagi Pak, nama saya Lukiana Sakit Mustafa, bisa panggil Luki. Jabatannya pengelola data dan informasi di bidang pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Bapenda Kabupaten Palu, Pak. Oke, then what is your hope? Harapanmu apa? Harapannya di agenda 1 ini semoga bisa
mengikuti tersebut ini dengan baik dan lancar, Pak. Oke, thank you Lucky. Satu kantor dengan Aulia ya dari Bali. Next, 17. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlul Mustafa Zain, biasa dipanggil. Saya berasal dari unit kerja Bapenda. Seperti sebelumnya Bapenda Kabupaten Pali. Untuk kerjanya jabatannya sebagai pengolah data dan informasi. Harapannya bisa memahami dan mengimplementasikan sikap bela negara nantinya di kantor, Pak. Oke, baik, thank you Fadlul. Jadi satu kantor ya, Aulia tadi, siapa lagi tadi, Razik ya, Razik dengan Fadlul ya, satu kantor. And then number 24. Selamat pagi Pak, Pak izin teman-teman. Perkenalkan nama saya Putra Jaya Bukit. Jabatan saya pengolah data dan informasi di akuntansi dan pelaporan, unit kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Harapan saya dalam pembelajaran agenda 1 ini supaya saya bisa mengimplementasikan nilai-nilai bela negara itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, thank you Putra Jaya. Tadi asalnya dari mana Putra Jaya? Asal saya dari Aceh Tenggara, Pak. Oh, di BPKAD, di mana? Oh iya, Pak. Di BPKAD Sarolangun, Pak. Oh, Sarolangun. Oh, asalnya dari Aceh tapi ya? Iya, betul, Pak. Oke, Sarolangun satu kantor sama Gilang juga ya? Tapi dari Iya, Pak. Aceh ya? Oke, Acehnya kok Banda Aceh atau di mana? Saya itu perbatasan sama Sumut, Pak. Ya, Pelalawan ya. Apa namanya? Kutacane, Pak. Oh, Kutacane. Pelawan. Apa? Pelawan ya? Ada kan? Bukan, Pak. Apa yang Aceh perbatasan itu? Tenggara itu dekatnya langsung ke Medan, Pak. Oh, ke Medan. Oke, thank you, Putra. And the last number 25, Rizka. Come on, Rizka. Assalamualaikum. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam saya warahmatullahi Rizka Dina Meranda. Saya berasal dari Dinas Perhubungan Kota Lubuk Linggau. Jabatan saya sebagai petugas sarana dan prasarana transportasi darat. Your hope, harapannya apa, Rizka? Harapan saya dapat memahami setiap materi dan dapat mengimplementasikan setiap materi. Oke, di tuan rumah ternyata ya. Iya, Rizka dari Dishub Lubuk Linggau. Gelombang kemarin angkatan saat gelombang 1 itu ada tuh Reki dari Lubuk Linggau. Siapa? Reki. Rizka dari mana? STTD atau dari apa? Siap dari STTD, Pak. Satu angkatan sama Reki, enggak? Siap tidak, Pak. Oh, tidak. Oke. Baik. Izin, Pak. Ya, silakan. Saya tadi belum perkenalan, Pak. Oh, ada mau minta perkenalan. Oke, coba tanya dulu teman-temannya, mau kenal kalian sama Razik? Belum, Pak. Tadi, Pak. Belum, Pak. Enggak, temannya dulu, mau kenal nggak kalian? Kayaknya pada nggak mau, Pak. Oh, jangan kecil hati. Iya. Oh, jenesu. Oke, come on, Razik. Your turn now. Silakan, Razik. Sorry ya kelewatan ya. Of course. Thank you, sir. Good morning, Coach Ariel. Dan teman-teman semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Razik Falah, biasa dipanggil Razik. Asal instansinya dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pali, jabatannya pengolah data dan informasi. Untuk harapan buat agenda kali ini, semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi agama dan negara. Oke, thank you. Oh, dari Pali ya, Razik. Aslinya dari mana, Razik? Asal daerahnya dari Semarang, Pak, Jawa Tengah. Oh, Semarang. Masih banjir kali ini? Masih, Pak. Oh, masih. Terancam, Pak. Oh, terancam. Oke. Iya. Ya, karena kan terkenal tuh Semarang kali ini banjir. Gitu kan? Iya. Oke, Razik. Thank you, Razik. Ya. Sama-sama, Pak. Kalau nggak salah tahun berapa itu pernah ada di sini pelajar dari Bali juga namanya Rahmat Febrianto apa Febriansa apa gitu. Ada ya di kantornya?
Ada ya Razik ya? Kurang tahu Pak, kalau di Bapenda Kabupaten Oh, Pali Bapenda, Kali nggak ada Pak. Bapenda. Iya Bapenda. Oh ya, dia di BPKAD-nya dia. Oke, baik. Thank you, terima kasih atas perkenalannya. Kita akan melanjutkan materi kita. Saya share lagi ya. Nggak usah dicatat, disimak saja. Karena ini nanti materinya kalau kalian berkenan nanti saya jadikan PDF, saya share ke kalian ya. Ya, tinggal japri aja di WA saya. Atau nanti atau ada di LMS. Saya lihat kayaknya di LMS nggak ada materi. Mudah-mudahan ada slotnya untuk di LMS. Kalau itu kalian japri saja saya. Kan ada nomornya kan? Ya. Oke. Oke. Kita lanjutkan. Bisa dilihat ya? Can you see the screen? Baik. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke agenda 1 langsung ke fokus ke agenda 1 karena ini agenda pertama, maka I think kita perlu sedikit membuka kembali wawasan tentang kurikulum kompetensi dan sasaran pelatihan dasar CPNS ya. Oke, saya kecilkan dulu nih. Ya. Jadi ini kurikulumnya. Jadi kurikulumnya kita ada 4 agenda. Ya, ada agenda 1 SBN itu sikap perilaku bela negara, kemudian ada nilai-nilai dasar PNS, ada kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart government, kemudian habituasi. Ya. Kemudian ada di luar dari agenda ada orientasi, itu banyak sekali ada dinamika kelompok, ada MTS dan sebagainya. Kemudian ada nanti kurikulumnya ada penguatan KTBT, kompetensi teknis bidang tugas meliputi administratif dan substantif. Nah, di pertemuan kita ini kita di pertemuan di agenda pertama yaitu SPBN sikap perilaku bela negara. Dengan adanya kurikulum ini diharapkan nanti kalian setelah mengikuti pelatihan dasar CPNS ini kalian dapat menunjukkan sikap perilaku bela negara, bisa mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS, juga bisa mengaktualisasikan kedudukan peran PNS ya untuk mendukung terwujudnya smart government dan juga menunjukkan KTBT. Baik. Nah, sesuai dengan fungsi ASN, maka Undang-Undang ASN mengatakan di pasal 10 mengatakan bahwa ASN itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat pemersatu bangsa. Ya, untuk mendukung ini kalian mengikuti Latsar, mengembangkan kompetensi yang 4 tadi. Nah, diharapkan nanti tujuan akhirnya sasarannya adalah kalian akan menjadi PNS yang profesional sesuai bidang tugas yang memiliki karakter sebagai pelayan masyarakat berlandaskan pada core value ASN. Nah, core value ASN itu ialah nilai-nilai dasar ASN. Nanti di hari keempat kalian akan mendapatkan materi itu secara virtualnya, tapi sebenarnya kalian sudah membaca modul-modul yang ada di MOOC terkait dengan nilai-nilai dasar ASN ini. Nah, jadi itu. Jadi kita ada 4 ada 4 agenda itu yang seperti dalam kota itu. Kita ada 4 agenda. Nah, jadi ini adalah desain pembelajarannya ya, desain pembelajaran kita. Kita masuk ke agenda pertama. Oke, lanjut. Apa tujuan dari pembelajaran agenda pertama ini? Jadi tujuannya itu diharapkan kalian nanti ya itu mendapatkan pemahaman yang lebih tentang wawasan kebangsaan ya, wawasan kebangsaan, dan juga bisa menunjukkan kemampuan sikap perilaku bela negara. Bagaimana kalian menunjukkan sikap perilaku kalian sebagai warga negara, sikap perilaku bela negaranya, dan juga dapat juga siap untuk menghadapi isu-isu kontemporer yang sedang terjadi, isu-isu global yang sedang terjadi di negara kita saat ini. Nah, pembelajaran kita di agenda ketiga ini itu pembelajarannya secara terintegrasi
ya secara terintegrasi. Kita ada 3 mata pelatihan di agenda 1 ini. Nah, pembelajarannya secara integrasi. Kita tidak dikotak-kotakan, tapi dia dalam satu kesatuan. Ada 3 indikator yang akan dicapai di pembelajaran kita di agenda pertama ini. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara. Kemudian yang kedua, kalian bisa menjelaskan bagaimana cara menganalisis isu, ya, bagaimana cara menganalisis isu kontemporer. Kemudian yang ketiga, kalian bisa melakukan praktek yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik dan mental, ya, sehubungan dengan sikap perilaku bela negara ini. Nah, untuk mencapai 3 indikator itu, ya, maka ada hal yang akan kita capai, ya. Target kita dalam pencapaian kita. Yang pertama kalian tahu. Tahu apa? Tahu tentang teori, tahu tentang sejarah, dan tahu tentang regulasi sehubungan dengan sikap perilaku bela negara ini. Kemudian yang kedua, ya targetnya adalah kalian mau, ya, yang dicerminkan dengan memiliki semangat, memiliki motivasi, dan memiliki gairah sikap perilaku bela negara. Dan yang ketiga targetnya adalah mampu, di mana kalian bisa mengimplementasikan nilai-nilai bela negara ini, sikap perilaku bela negara ini bisa mengimplementasikan atau menunjukkan aksinya dalam kegiatan kalian sehari-hari sebagai aparatur sipil negara. Ya, oke. Bahan pembelajaran kita ada modul, ada bahan tayang, ada penugasan dan lain-lain. Modul sudah dapat kalian di MOC, ya. Bahan tayang yang ini nanti ada penugasan, ya. Baik, kita lanjut. Di agenda pertama ini itu ada 3 mata pelatihan. Ada 3 mata pelatihan, ya. Mata pelatihan yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Oke, itu mata pelatihan yang pertama. Kemudian mata pelatihan yang kedua itu adalah analisis isu kontemporer, dan mata pelatihan ketiga itu adalah kesiapsiagaan bela negara. Ya, nah saya tidak akan memaparkan secara detail mengingat keterbatasan waktu kita ketiga materi ini. Tapi I am sure that you have read this module. Saya yakin kalian sudah membaca ini, sudah paham di MOC, juga sudah paham maksudnya. Jadi kita mereview saja. Nanti kita reviewnya nanti pada saat penugasan asinkronus nanti. Ya, oke. Itu. Nah, sekarang kita lihat apa sih kontribusinya? Apa sih kontribusi agenda 1 dalam penyusunan rancangan aktualisasi nanti? Nanti kalian setelah belajar 3 agenda dan sebagian dari agenda keempat, kalian akan off kampus, ya. Kalian akan masuk masa habituasi, ya. Masuk masa habituasi. Nah, apa kontribusinya? Sebelum masuk ke habituasi, kalian terlebih dahulu menyusun RA, kan, menyusun rancangan aktualisasi. Kalian menyusun rencana apa yang akan kalian lakukan dan juga nilai-nilai apa yang akan kalian terapkan di aktualisasi nanti. Ya, jadi sebelum kalian off kampus, kalian membuat rancangan aktualisasi ini. Apa kontribusinya? Mata pelatihan di agenda pertama ini, ya, dalam penyusunan rancangan aktualisasi kalian nanti. Nah, ini adalah alur pikir proses penyusunan rancangan aktualisasi Latsar, ya. Oke, ini tidak usah nanti akan dijelaskan lagi nanti di bagian-bagian selanjutnya oleh fasilitator yang lain, ya. Oke. Ya. Nah, kita lihat saja yang di atasnya, ya. Yang kita lihat aja yang di atas, ya, kita lihat aja yang di atas, ya. Jadi ini adalah apa ya? Ini adalah bagaimana alur pikir proses kita ketika menyusun rancangan, ya. Nah, kita lihat di sini di agenda 1 ini yang bagian pertama
itu ada environmental scanning, ya, sikap peduli dan kritis, kemudian teknik isu scan, dan teknik lapisan isu, ya, teknik lapisan isu. Nah, ini adalah kontribusi dari mata pelatihan agenda pertama ini. Ya, bagaimana kalian menumbuhkan sikap kritis terhadap lingkungan di sekitar kita, ya, dimulai dari secara global yang isu yang terjadi di negara kita, kemudian mengerucut lagi ke isu organisasi, dan terakhir ke isu yang berhubungan dengan uraian tugas kalian sebagai seorang aparatur sipil negara, sebagai seorang pegawai negeri sipil, ya. Nah, itu. Nah, ini ditumbuhkan dari pembelajaran ini, dari pembelajaran agenda 1 ini. Kemudian setelah itu setelah kalian memetakan isu, setelah kalian mendapatkan ini isunya, kalian menggunakan teknik-teknik isu. Teknik-teknik isu di mana nanti dari analisis teknik-teknik isu tersebut, maka kalian akan mendapatkan core isu, akan mendapatkan core isu, ya, akan mendapatkan core isu. Nah, disinilah dituntut peran daripada agenda ke-1. Peran daripada agenda ke-1. Ya, yang lain nanti dijelaskan oleh tutor yang lain bagaimana penyusunan rancangannya nanti. Kita hanya stressingnya ke sini tadi karena judul kita tadi adalah kontribusi agenda 1 dalam rancangan aktualisasi. Oke. Baik. Sebelum kita lanjutkan, silakan ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan agenda 1 ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, nanti kita akan langsung saja ke pembahasan tugas kalau tidak ada. Atau nanti bisa sambil jalan ya, sambil jalan. Nanti kalau kalian if you have question, raise your hand, ya, lambaikan tangan, ya, angkat tangan, bisa menggunakan fitur Zoom ini atau bisa juga kalian langsung ngomong di unmute-kan speakernya. Ya? Oke. Baik. Tidak ada yang mau ditanyakan? Baik, kita akan langsung saya share kembali. Jadi soalnya adalah deskripsi tugas asinkronus, ya. Deskripsi tugas asinkronus. Nah, ini yang tolong disimak baik-baik karena ini yang akan kalian kerjakan dari hari ini, besok, dan lusa. Hari ini dan 3 hari ke depan. Ya, jadi kita untuk agenda 1 ini kita ada 3 hari pembelajaran baik secara sinkronus maupun asinkronus, ya. Ada 3 hari. Nah, di mana setiap harinya kita langsung saja kalian lihat dulu ke fokus ke tugas individu kedua. Nah, di mana setiap hari kalian harus mengumpulkan learning journal, ya. Learning journal di hari pertama ada learning journal pertama, di hari kedua ada learning journal kedua, dan yang ketiga itu learning journal hari ketiga, ya. Jadi tugas kalian nanti di asinkronis itu ada 2, ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Nah, tugas individunya ada 2. Tugas individu yang kedua setiap hari itu adalah menyusun learning journal. Di tugas individu ya hari pertama, kalian menyusun rencana aksi bela negara, ya, atau RABN, kita singkat RBN. Kemudian untuk tugas kelompok kalian membuat video visualisasi bangsa dan juga membuat video yel-yel kelompok, ya. Pembagian kelompoknya nanti ini kan ada kelompok, ini kan kelompok 1 ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya? Kelompok 2 ya? Nah, di kelompok 2 ini nanti kan kita bagi 2 kelompok lagi. Jadi 1 kelompok terdiri 5 orang, 1 kelompoknya 4 orang. Ya. Dan kelompoknya untuk setiap hari itu kita ganti, ketua kelompoknya kita ganti. Di hari kedua, tugas individu yang pertama adalah analisis isu organisasi, kemudian untuk tugas kelompok di hari kedua adalah analisis isu kontemporer. Kemudian hari ketiga, tugas individu yang pertama itu adalah praktek baris berbaris PBB, ya. Kemudian di tugas kelompoknya adalah praktek bela negara. Oke. Nah, baik.
saya akan memaparkan secara lengkap, tapi di tugas kelompok itu sudah saya upload di LMS, nanti silakan dibuka LMS-nya ya. Oke. Saya akan share screen tugas-tugasnya ya. Oke. Ini kelihatan enggak? Bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke. Bisa. Oke. Baik. Nah, di hari pertama, hari ini hari Selasa, ya, tanggal 9 Mei, tugas kalian yang pertama, ini individu tugasnya, yaitu kalian menyusun rencana aksi bela negara. Ya, nah nilai bela negara itu ada 5 nilai, di mana di setiap nilainya itu ada indikator. Ya, kalian diminta untuk mengimplementasikan kelima nilai ini dengan minimal 2 indikator setiap nilainya. Kalau kalian ambil yang minimal saja, artinya kalian menerapkan 10 indikator. 5 nilai kan? Ya. Nah, RABN, Rencana Aksi Bela Negara ini kalian buat dalam bentuk metrik. Nanti ada contohnya di slide selanjutnya. Ya. RABN ini nanti kalian buat, kalian kumpulkan di hari ketiga, dan kalian implementasikan pada masa habituasi, pada masa off campus nanti. Kalian implementasikan. Ya. Jadi di akhir nanti kalian selain membuat laporan aktualisasi, kalian juga menyusun laporan aksi bela negara. Ya. Oke, lanjut kita. Peserta mempresentasikan laporan. Ini laporan nanti ya setelah kalian off campus, bukan yang 3 hari ke depan. Ya. Itu laporan ASN itu kalian presentasikan itu dalam bentuk video. Videonya maksimal 5 menit. Kemudian nanti pada saat pembelajaran klasikal, setelah kalian off kan ada pembelajaran klasikal. Nah, kalian dipersilakan untuk mempresentasikan laporan aksi bela negaranya. Ya. Peserta mengumpulkan laporan aksi bela negara berikut video. Jadi ada 2, ada laporan dokumennya dan juga ada videonya. Ya. Paling lambat sebelum pelaksanaan seminar aktualisasi. Oh, itu yang itu yang di laporan ya. Bentuk laporan, bentuk file RABN ya. Bentuk file RABN itu adalah PDF. Untuk RABN-nya ya, rencana aksinya itu PDF. Batas waktu pengumpulannya itu hari Kamis tanggal 11 Mei jam 23.59 ya. Nanti kalau misalnya kalian lewat dari jam itu nanti akan dipertimbangkan di penilaiannya ya. Nanti akan ada keterangan late gitu ya di LMS itu. Oke, itu yang RABN yang kalian kumpulkan hari Kamis. Nah, ini nanti yang kalian kumpulkan setelah kalian off campus nanti, setelah masa habituasi. Bentuk filenya ada 2, PDF dan video MP4. Ya. Durasi videonya maksimal 5 menit ya. Ya, maksimal 5 menit. Ini satu saya. Ya, pokoknya gitu aja, antara 3 menit dengan 5 menit. Gitu aja ya. Batas waktu pengumpulannya LABN-nya, laporan aksi bela negaranya itu 20 Juli. Ingatkan baik-baik ya, 20 Juli 2023. Ya, di laporannya. Nah, ini formatnya, ini format RABN-nya. Ini format RABN. Jadi kalian cukup bikin seperti ini saja di kolom ya, di kolom. Kalian cukup buat saja di kolom. Itu ada nomor ya. Kemudian ada nilai bela negara, ada indikator sikap perilaku, kemudian ada aksi. Ini contohnya. Jadi ini misalnya nilai bela negara pertama. Indikatornya satu indikator pertama. Kalian punya 2 aksi. Aksi pertama apa yang kalian lakukan? Aksi kedua apa? Oke. Ini boleh lebih dari 2 aksi. Ini minimal 2 aksi. Kalau kalian merasa, Pak, saya punya 5 aksi. Oke, that's okay. Ya? Oke. Dan seterusnya. Nah, ini contohnya ya. Kemudian setelah itu ada tempat di mana kalian melakukannya nanti. Aksinya nanti apakah di kantor, apakah di rumah, di lingkungan tetangga atau di mana. Waktu kapan rencananya? Ya. Waktunya ini kalian isi dimulai dari masa habituasi. Kapan kalian masa habituasi, tanggal berapa? Ada yang tahu? Tanggal berapa? Setelah kalian seminar rancangan. Seminar rancangan kapan seminar RA?
Oh, enggak salah seminar RA itu tanggal 2 ya. Tanggal 2 itu hari apa? Tanggal 2 itu. Hari Sabtu kalau enggak salah. Jadi kalian nanti waktunya, durasinya itu di masa habitasi diperkirakan tanggal 4 lah kalau enggak salah ya. Coba saya lihat kalender di perkiraan waktunya itu kalian isi waktunya itu dari tanggal 5 Juni ya sampai dengan kalian masuk off campus nanti sampai dengan tanggal berapa itu? Masuk tanggal 17 sampai tanggal 15 Juli. Nah, gitu ya. Oke. Ini saja waktunya. Oh, untuk aksi pertama ini saya akan melakukannya sekitar tanggal sekian gitu, ya. Nah, bukti atau evidence, ya. Bukti atau evidence. Ya. Jadi kalau mendengar kata bukti kalian ingat Virgon ya. Ingat dengan Virgon kalian ya kalau ada bukti nih. Kamu adalah bukti. Ya, gitu ya. Ya. Ya, lagunya bagus tapi orangnya nggak sebagus lagunya ya. Ternyata kita kena prank sama keromantisan dia ya. Se-Indonesia Raya di prank sama dia ya. Oke. Nah, jadi bukti atau evidence itu kalian masukkan apa? Misalnya buktinya video gitu. Video misalnya kalian kegiatan satu apa? Video sedang apa atau foto sedang apa. Jadi nanti kalian untuk ini kalian selalu siapkan video dan foto. Ya, video ataupun foto. Ya gitu ya. Atau kalian punya bukti yang lain. Oh, saya punya dokumen. Oke, masukkan. Dokumen apa? Misalnya ketika kalian, tadi saya bilang ada auditor tadi ya. Misalnya ketika saya audit, buktinya apa? Hasil audit. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini di laporan, ini di RABN. Sekarang di LABN, di laporannya sama seperti itu. Kalian ulang lagi, cuma tinggal minta para mentor. Jadi gampang kan bikin laporannya kan? Oke, jadi di laporan ini bisa jadi ada penambahan kegiatan. Oh, pada saat kalian melakukan habitasi ini, oh saya mau menambahkan aksinya boleh dari RABN. Ya, oke, oke. Jadi ini cukup kalau kalian sama persis ya tinggal di kopas saja dari RABN, tinggal minta para mentornya. Ya, oke. Kan kalian timbul pertanyaan, Pak, nilai-nilai apa yang akan kami aksikan, akan kami terapkan nanti di dalam laporan aksi bela negara ini. Ya, ada berapa coba nilai-nilai bela negara yang kalian tahu di modul? Ayo. Ada 5, Pak. Ada 5. Ya. Yang pertama apa? Cinta tanah air. Cinta tanah air. Nanti itu ada berapa indikator? Lupa, Pak. Lupa. Oke, untuk mengingatkan kembali, saya punya tayangannya ya. Oke, nanti silakan kalian lihat saja dari sini. Nih. Nah, ini tayangannya. Ya. Itu benar tadi si Razik tadi ngomong tadi ya. Putra, Razik. Pak. Oh, Putra ya. Oke. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air. Ya, itu ada indikatornya. Nah, ini indikatornya menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia dan seterusnya. Ya. Nah, jadi bisa jiwa negara, bangga-bangga saya, jiwa patriotisme. Nah, jadi nanti kalian tinggal pilih di antara 6 ini nilai mana yang kalian mau terapkan. Ya. Oke. Kemudian memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Yang keenam, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua itu adalah sadar berbangsa dan bernegara. Ya, tinggal pilih. Yang jelas ini minimal 2 indikator dari 5 indikator ini yang kalian terapkan. Kalau mau 3 juga boleh, 4 juga oke, 5 itu bagus, 6 lebih baik. Nah, kemudian yang kedua juga kalau mau seluruhnya itu juga lebih baik. Ya, itu yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga, nilai bela negara yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, itu ada nilai-nilainya, paham nilai-nilai Pancasila dan sebagainya itu. Ya. Dan keempat, rela berkorban untuk bangsa negara. Itu ada 5 indikatornya. Ya. 5 ada indikatornya. Oke. Dan yang kelima
itu adalah kemampuan awal bela negara. Oke, baik. Kita kembali ke sini. Oke, kembali ke sini. Ya, baik. Misalnya ini Pak kasih contoh satu ya. Pak kasih contoh satu. Misalnya nilai bela negara pertama tadi apa? Nilai bela negara yang pertama tadi apa? Cinta tanah air, Pak. Oke, cinta tanah air. Indikatornya? Menggunakan produk Indonesia. Oke, misalnya menggunakan produk Indonesia. Jadi di sini misalnya di sini kalian mengambil yang pertama cinta tanah air. Indikator di sini adalah menggunakan produk Indonesia. Sekarang aksinya apa? Contoh, Pak ini contoh mencintai produk Indonesia. Produk Indonesia tadi ya, yang katakan nomor pertama tadi. Bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Nah, gitu. Nah, yang Pak pakai ini apa Pak pakai ini? Siap batik, Pak. Batik itu adalah produk asli Indonesia. Nah, boleh kalian tambahkan misalnya aksinya adalah memakai batik. Kalian kalau di kantor hari apa? Hari Kamis ya? Seragamnya ya. Nah, oke, misalnya memakai batik setiap hari Kamis. Nah, seperti itu. Atau menggunakan apa? Yang aksi pertama misalnya kan? Oke. Kemudian tempatnya di mana? Tempatnya misalnya kantor atau tempatnya di kantor gitu ya. Waktunya kapan? Nah, hitung saja hari Kamis. Kamis tanggal berapa? Gitu ya. Kemudian kalau dia berulang kali, kalau dia cuma sekali, Kamis tanggal berapa gitu. Nah, buktinya apa? Foto atau video. Tulis saja foto atau video. Nah, nanti yang di sini yang di laporan ini baru buktinya dimasukkan fotonya. Nah, gitu ya. Ya. Kemudian aksi yang kedua apa lagi? Selain memakai batik misalnya, kita mencintai bangga apa tadi? Bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Apalagi misalnya, nah, itu kan baru satu aksinya kan? Nah, apalagi aksi yang kedua misalnya. Misalnya siapa tadi? Siapa tadi dari Semarang? Razik ya? Mana Razik? Iya Pak, Ya. Saya yang dari Semarang. Oke, Razik. Semarang itu terkenal dengan lumpianya ya? Iya Pak. Oke, jadi misalnya Razik membuat aksi kedua adalah mencintai atau bangga mengkonsumsi makanan tradisional bangsa Indonesia. Oke, ya gitu ya. Nah, tempatnya di mana? Rumah misalnya kan? Gitu. Maka Razik bikin video atau foto lagi makan apa itu? Makan lumpia, makan gado-gado. Jangan makan pizza, makan hamburger itu kan bukan makanan Indonesia. Nah, seperti itu ya. Atau Razik bikin juga aksi yang ketiga misalnya minum jamu. Jamu kan Indonesia kan. Simpel seperti saja. Pikirnya. Oke, ya. Minum jamu. Nanti pada saat Razik beli jamu, minum jamu divideokan saja setengah menit atau berapa detik kan minum jamu gitu. Nanti video-video itu kalian gabung menjadi satu. Gitu. Jadi misalnya Razik ada 3 nih. Yang pertama aksinya adalah menggunakan batik. Menggunakan batik saat jam kantor. Misalnya. Yang kedua misalnya mengkonsumsi masakan atau makanan asli Indonesia, minum jamu, misalnya kan? Ya Razik, senang minum jamu Razik? Senang ya? Pak, suka Pak jamu. Suka ya. Tapi jangan minum jamu sari rapat ya Razik ya. Enggak Pak, itu Pak. Oke ya, gitu ya contohnya ya. Ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang tugas hari pertama ini, tugas 1 hari pertama, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Putra. Untuk bukti pada RABN sama LABN tadi Pak, yang di RABN itu nggak perlu dilampirkan buktinya Pak. Misalnya buktinya foto, tulis foto langsung gitu Pak. Iya betul.
Nah, Ya. untuk LABN itu di situ langsung dilampirkan fotonya atau videonya, Pak. Iya, betul. Kalau video, Pak, gimana, Pak? Apakah Screenshot-nya. link? Oh, screenshot. Screenshot-nya. Ya, nanti kan video kan kalian jadikan satu di laporan video. Nah, gitu. Jadi, terima kasih Putra pertanyaannya, bagus sekali. Jadi untuk RA ya, untuk RABN, buktinya tulis saja. Foto, video, atau dokumen. Foto, video, atau dokumen, itu saja. Tapi di LA-nya, di laporannya baru. Ya, misalnya foto tadi misalnya foto Razik lagi action pakai baju batik, pakai selfie gini, gini Razik. Bukan gitu ya. Fotonya sedang bekerja, karena keterangan tadi menggunakan batik. Oke, di hari tertentu di jam kerja, foto lagi bekerja Razik. Jangan foto kok selfie kayak gini pakai HP. Oh, betul. Oke. Ya. Siapa? Kalau video, screenshot videonya saja, screenshot videonya. Ya. Kemudian kalau misalnya ada dokumen apa? Ya dipoto dokumennya apa? Misalnya kalian membuat surat, ada suratnya di komen di foto, masukkan di LABN-nya, laporannya. Tapi itu nanti setelah kalian off, bulan Juli nanti ngumpulnya. Yang kalian kumpulkan lusa itu adalah RABN-nya, rancangan atau rencana aksi BLN. Oke ya Putra dan yang lainnya ya. Terima kasih. Oke. Izin Pak. Ya silakan Jibril ya. Iya Pak. Oke Terkait lanjut Jibril. yang LABN tadi Pak, yang bukti tadi. Kalau misalnya buktinya ini Pak di-upload aja ke Drive, terus di bagian buktinya kita cantumin link Google Drive-nya aja gitu boleh Pak? Oh, that's okay, bagus. Boleh seperti itu. Artinya buktinya Jibril kumpulkan dulu satu, misalnya Jibril ada 10 aksi misalnya dia atau 20 aksi, nanti 10 aksi itu buktinya dijadikan satu gitu ya Jibril ya. Ya, boleh seperti itu. Nanti jadikan satu. Ya, nanti linknya saja masukkan di bukti itu. Link Google Drive-nya. Ya. Oke, bagus sekali idenya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Jibril. Ya. Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke tugas kedua ya. Tugas kedua. Oke, tugas individu kedua. Tugas individu kedua itu learning journal. Di mana kalian membuat ringkasan materi atau misalnya menjelaskan pemahaman kalian tentang materi wawasan kebangsaan. Ya, atau apa yang didapat pada hari ini, pada pembelajaran sinkronus kita ini, apa yang kalian dapat, apa yang kalian rasakan. Kemudian menyebutkan penerapan mata pelajaran ke instansi tempat kalian bekerja. Bentuk filenya adalah MP4 video. Nah, videonya kalau saran saya gini aja, kalian bisa menggunakan animasi ya, atau kalau kalian mungkin kalian ngomong di video kan mungkin kelihatannya monoton ya. Bisa juga menggunakan animasi juga boleh ya, menggunakan animasi boleh seperti itu ya. Nah, nanti untuk pengirimannya boleh 2 cara, nanti dimasukkan di LMS pengirimannya kan. Itu karena maksimal 3 menit, kalau seandainya dia bisa masuk ke videonya langsung silakan masukkan langsung. Kalau tidak ada, sama seperti yang dikatakan oleh Jibril tadi. Ya, bisa melalui kalian kumpulkan dalam satu Google Drive, tuliskan saja linknya, keyword nanti masukkan di LMS. Atau bisa juga kalian upload di medsos. Kalian upload di medsos, di media sosial, baik IG, Instagram, ataupun Facebook, ataupun YouTube. Nah, kalau kalian masukkan di medsos Facebook atau Instagram, jangan lupa saya di tag ya, di tag. Jadi saya bisa lihat, oh ternyata ini ada, misalnya Jibril bikin video learning journal 1, dia nge-tag saya, nanti ketika saya buka IG kan ada nanti kan, oh ternyata dia sudah mengumpulkannya melalui IG. Nanti linknya saja yang dikumpulkan di LMS. Ya, mungkin kalau videonya kan kadang-kadang berat kan ngumpul video di LMS itu kan, ya makanya kalian publikasikan saja di media sosial, nanti linknya saja yang dikumpulkan, tulis linknya di Word, kemudian kumpulkan masukkan di LMS. Ya, oke, itu tugas itu paling lama dikumpulkan hari ini, videonya paling lama dikumpulkan hari ini. Saya tunggu sampai dengan ini ada kesalahan mungkin karena mungkin nggak akurat. Ini sebenarnya yang lebih tepatnya itu jamnya jam 23.59. Ya, saya tunggu sampai dengan jam 12 malam nanti. Kalau lewat besok kalian ngumpul sudah penalti. Jadi boleh kalian mengumpulnya malam juga boleh. Kalian mengumpulkannya jam 12
lewat 45 juga boleh, belum termasuk penalti kan? Iya. Saya tulis saja tuh. Ya. Saya ganti dengan 23:59 ya. Baik. Itu tugas yang kedua hari ini. Kemudian tugas yang ketiga kita adalah tugas kelompok. Di mana tugas kelompok itu adalah visualisasi bangsa, ya. Visualisasi bangsa. Setiap peserta mencari video yang menggambarkan tentang Indonesia. Kemudian sunting video dari masing-masing peserta untuk digabungkan dalam video sehingga nanti membentuk satu gambaran utuh tentang Indonesia. Di bagian akhir, kalian tambahkan dengan pernyataan kalian setiap kelompok. Jadi kalau misalnya ada 5 peserta, setiap orang di 5 orang itu memberikan pernyataannya. Ya. Nah, video yang kalian buat visualisasi bangsa itu maksimal 5 menit, di mana batas pengumpulannya itu 10 Mei 2023 hari ini jam 23:59. Video itu tidak usah kalian, kalau mungkin kalau berat, tidak usah kalian kumpulkan di LMS. Yang kalian kumpulkan di LMS ada linknya saja. Apakah itu link media sosial, boleh Facebook, boleh IG atau YouTube channel. Kalau lama kayaknya YouTube channel aja ya. YouTube channel, ya. Kemudian bentuk file yang kalian masukkan yang di LMS nanti dikumpulkan ada link atau alamat medsos yang digunakan. Ya. Kemudian lampirkan dokumentasi bukti proses pengerjaan tugasnya. Ya. Kalau kalian misalnya kalau Jojo mengerjakan melalui Zoom, mungkin kalian diskusi dengan Zoom, screenshot Zoom-nya itu kalian lampirkan. Yang lampirkan di LMS-nya. Ya. Oke. Kalau misalnya kalian dekat, kayak tadi misalnya misalnya yang Pali, ada 2 orang satu kelompok kan dekatan itu, bisa diskusi berdua, nanti kalian lampirkan fotonya. Gitu ya. Oke. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan untuk tugas pertama? Masih bingung ya? Ya, nanti saya sambil jalan saja. Lanjut kita ke tugas kedua. Ya, tugas kedua masih tugas pertama. Sorry. Tugas pertama kalian membuat yel-yel kelompok. Yel-yel kelompok. Kalian mbak yel-yel kelompok, di mana yel-yel mencerminkan sikap semangat yel-yel bela negara. Ya, yel-yel itu memiliki keterkaitan dengan substansi wawasan kebangsaan. Oke. Kemudian bentuk filenya MP4 atau video maksimal 3 menit. Waktu pengumpulannya hari ini sama jam 23:59. Kemudian yang kalian masukkan di LMS adalah linknya saja ya, dan melampirkan dokumentasi atau bukti proses pengerjaan tugas ya. Jadi setelah kita sinkronus ini kalian bikin, kalau saran saya kalian langsung aja bikin grup kelompok 2 gitu. Jadi nanti setiap belajar kan enak, nanti kan ya, grup kelompok 2 kalian bikin itu, nanti silakan diskusikan tentang tugas-tugas ini di grup ya. Di grup kalian orang 9 ini. Oke. Untuk pembagian kelompoknya ada di LMS. Kalian bisa klik di LMS. Ya. Untuk kalau yang pertama dengan yang kedua, pembagian ketua kelompoknya beda. Anggotanya juga ada beda. Ya. Oke. Itu tugas di hari pertama. Tugas di ketiga ini tadi sudah. Batas pengumpulan yel-yelnya, linknya saja, kemudian dikumpulkan hari ini. Oh besok ya, tanggal 10 ya, bukan 9 ya, tanggal 10 besok ya. Dikumpulkan besok, itu jam 23 lewat. Oke. Baik, kita lanjutkan ke tugas hari kedua untuk besok. Yang pertama adalah analisis isu organisasi, ya. Kalian mengidentifikasi isu menggunakan teknik APKL, kemudian cari penyebab. Ya. Kemudian tugas diketik di kertas A4, hurufnya bukan all style, ukuran 11, spasi 1,5 untuk PDF. Waktu pengumpulannya besok jam 23:59. Tugas yang kedua sama seperti yang hari pertama, itu learning journal, sama seperti hari pertama, bentuknya sama. Ya. Kemudian tugas yang ketiga, tugas kelompok, kelompoknya nanti juga berbeda. Itu kalian melakukan analisis isu kontemporer. Ya, ini isinya nanti ini semua ini ada di LMS. Kalian bisa download ya LMS-nya, tugas-tugas ini. Kemudian untuk hari ketiga itu tugas individu. Tugasnya adalah praktek baris berbaris. Kalian melakukan praktek baris berbaris ya. Ya, kemudian divideokan.
divideokan. Nanti minta tolong siapa yang memvideokan, kalian yang melakukan prakteknya. Ya. Kemudian waktu pengumpulannya besok waktu mulanya hari Kamis hari ketiga jam 23.59. Ya, kriteria penilaian ini. Kemudian tugas ini video kedua adalah learning journal, ya, sama seperti tugas hari pertama dan hari kedua. Kemudian tugas kelompok di hari ketiga adalah membuat video tentang praktek sikap bela negara. Kalian serta menunjukkan satu video yang menggambarkan sikap bela negara. Ya, ya. Sunting video kemudian digabungkan menjadi satu. Nah, ini nanti kalian upload di media sosial, linknya saja yang dikumpulkan di LMS. Oke. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang tugas, silakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan tentang tugas. Iya Pak. Ya, Izin silakan. bertanya. Ya, Fadhul. Ya, untuk misalkan dikirim di media sosial ya Pak, Ya. kan diharuskan untuk tag Bapak ya. Untuk IG Bapak misalkan itu apa ya Pak namanya gitu Pak? Tadi kan udah. Sudah Pak. Ayo. Ternyata enggak tadi, Fadlul. Sepertinya saya lupa Pak. Oh, nggak lupa ya. Oke. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Fadlul. Ya. Nah, ini akun YouTube-nya. Ini akun YouTube-nya ya. Ini akun YouTube-nya. Ya. Akun YouTube-nya. Ya. Nah, di sini ada contoh video visualisasi bangsa. Nih. Itu 2 tahun yang lalu. Ya. Yang tugas yang visualisasi bangsa hari ini kan. Nah. Sebentar ya. Nah, ini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Bisa dilihat nggak? Nah, Kelihatan. ini. Ya, ini. Ya. Banyak kalian. Nah, ini. Ya. Jadi dia ini kan visualisasi Indonesia kan? Yang kata saya tadi. Nah, ini yang kata saya yang pernyataan kalian masing-masing anggota. Nah, cuma ini tidak ada keterangan kalian namanya nanti ya di pernyataan itu ya, tambah namanya siapa gitu. Asalnya dari mana? Nah, ada nih, Il Bimantoro, gitu. Namanya kan? Itu ya. Ada lagi mana? Nah, ini ada lagi nih. Dr. Radius Prawiro. Nah, jadi ini ada namanya. Oke, itu ya. Oke. Kemudian untuk yang panduan PBB-nya ada juga di sini. Yang balik kanan apa derajat apa ya? Di sini ada. Ini nih kesiapsiagaan bernegara. Nah, kalian bisa sambil tonton ini dulu, ya. Gerakan-gerakannya. Nah, ini kan. Ya. Ini nanti bisa lihat sini ya.
Oke. Oke ya. Itu. Tuh. Asal saja jangan lupa kalian ya. Setelah kalian nonton jangan lupa di komen ya. Iya, LCS. LCS. Like, comment, and subscribe. Juga share juga. Boleh share ke teman kelompok lain. Dan yang akun Facebooknya, ya, tadi pertanyaan dari Fazul tadi ya. Nah ini. Ya, nah ini akun Facebooknya ini, ya. Ini akun Facebooknya, ya. Ini akunnya. Dan ini Instagramnya sama. Sama Instagram mana ya? Profile ya. Nah ya, sama ini Instagramnya. Ya, ya. Nah ini Instagramnya. Oke, itu ya, Fadlul dan yang lainnya. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Misi Pak, izin bertanya. Ya, silakan, Gilang. Tadi kalau di YouTube itu kita ngetek Bapak juga atau kita kirim videonya ke Bapak? Kalau di Bahwa YouTube kalian masukkan saja. Kalau di YouTube kan nggak bisa ngetek. Kalau di YouTube kalian ini aja, di YouTube. masukkan ke YouTube kalian. Kalian pasti punya akun YouTube kan? Ada nggak yang nggak punya akun YouTube? Ya gini aja alternatifnya. Kalau kalian nggak punya akun YouTube, gunakan yang lain. Bukan pilihan. Boleh Facebook, Instagram, atau YouTube. Kita satu saja, jangan tiga-tiganya. Ya capek kalian nanti kan kalau tiga-tiganya. Hapus dong datanya nanti. Bukan upload. Ya, jadi satu. Nah kalau untuk YouTube, linknya saja yang dikumpulkan. Semuanya linknya. Baik di YouTube, Instagram, maupun di ini, di IG, Facebook. Linknya aja. Nanti kan ada linknya tuh. Nah, linknya itu yang kalian kumpulkan di sini. Nanti kan kalian kan mengumpulkannya di sini nanti kan. Kalian memasukkannya di LMS kan. Nah, yang kalian masukkan di LMS itu yang linknya saja. Baik, Pak. Ya, linknya saya ketik linknya di Word atau di PDF aja, di PDF, ya jadikan PDF, kemudian cuma satu lembar paling kan cuma link. Nah, gitu. Ya, untuk tugas kelompok itu yang bisa memasukkan itu hanya ketua kelompok. Makanya nanti untuk tugas kelompok dituliskan nama-nama kelompoknya. Ya, yang bisa mengumpulkan di LMS itu hanya ketua kelompok. Nanti kan kita di setiap kelompok kan ada ketuanya nanti. Ya, misalnya 4 orang atau 5 orang nanti ada ketuanya. Ada keterangan ketua kelompok. Ketua kelompok yang hanya bisa mengumpulkannya di LMS. Ya, memasukkannya di LMS. Oke. Baik, ada lagi mau ditanyakan? Izin, Pak. Ya, silakan Rizka. Lagi, Pak. Izin, Pak. Berarti kalau itu tugas kelompok yang mengupload itu hanya ketua kelompok saja, Pak, di akun sosial media? Iya, boleh di ketua kelompok saja, atau misalnya kalian anggota kelompok juga mengupload di sosial medianya, itu, tapi nanti di ketua kelompok mengumpulkan, dikasih kode, misalnya Rizka, linknya ini, gitu. Jibril, linknya ini, kalau dia satu kelompok kan, misalnya kan, Razik, linknya ini, misalnya. Kemudian siapa lagi, misalnya kan, Gilang, misalnya, linknya ini, gitu. Ya, oke. Gitu ya, si Rizka ya. Oke. Masih ada? Pertanyaan lagi, Pak. Ya, silakan Gilang. Berarti untuk tugas yang berbentuk video itu harus selalu diupload di akun media sosial masing-masing ya, Pak? Ya, kalau saran saya seperti itu saja, supaya tidak memberatkan pada saat di LMS. Karena kadang-kadang videonya kapasitasnya itu tidak bisa masuk ketika mau dikumpulkan lewat LMS. Makanya dikumpulkan LMS itu linknya saja. Ya. Di antara orang 9 ini siapa yang tidak punya akun media sosial? Saya tidak punya di antara tiga-tiga yang tadi. Oke. Ya. Baik, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya tadi Pak sudah kasih nomor WA, sudah juga kasih akun media sosial. Nanti silakan kalian sambil jalan saja, sambil jalan tidak apa-apa. Ketika kalian menemui kendala, bisa dijapri saja Pak, japri saja Pak, misalnya apa?
Coach atau Pak, kami ada kesulitan ini maksudnya apa? Atau Pak, kami bikin ini kira-kira gimana? Nanti insya Allah nanti akan saya respon. Mohon maaf nanti kalau misalnya pada saat respon mungkin tidak langsung fast respon, mungkin kalau saya lagi kerjaan mungkin slow respon, tapi insya Allah nanti akan selalu saya respon. Ya, oke. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih atas atensinya. Dan juga nanti di pertemuan, silakan nanti ditunjuk juga di kelompok itu. Ya, silakan nanti di masing-masing kelompok itu. Tadi mau bilang apa ya? Lupa saya. Ya nanti aja sambil jalan aja. Saya lupa karena saya kemudian di sebelah rumah ini ada di dekat rumah ini tetangganya ada yang meninggal. Jadi ada pengumuman. Ya, jadi kita aja nanti silakan kalian tanyakan saja secara japri di WA atau sebagainya dan media sosialnya boleh. Misalnya nanti akan saya respon. Nanti kita terakhir di hari ketiga nanti siapkan masing-masing kelompok satu orang untuk jadi berbicara untuk memaparkan. Misalnya di kelompok 1 visualisasi bangsa, saya minta gimana tanggapannya kelompok 1, nanti siapa yang akan berbicara. Tidak semua anggota kelompok. Oke, itu nanti akan kita laksanakan di hari ketiga, hari Kamis nanti. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya. Izin saya leave dulu. Kalian mungkin masuk lagi ke main room, mungkin masih ada pengumuman dari penyelenggara acara ini. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Tetap semangat, jangan menyerah, ya. Yakinlah bahwa nanti semuanya akan indah pada waktunya. Oke? Oke. Demikian terima kasih. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Sama-sama. Tetap semangat ya. Ya, Coach. Terima. Izin live